Dan dia memang sempat memprediksi di dalam bukunya kalau Ratu Elizabeth II akan meninggal dunia pada tahun 2022 di usia 96 tahun. Bukunya ini, yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, beberapa hari yang lalu kita menerima kabar duka dari kerajaan Inggris, yaitu meninggalnya Ratu Elizabeth II. Ada banyak kejanggalan dan banyak konspirasi atas meninggalnya Ratu Inggris ini, geng. Banyak sekali orang-orang yang mengatakan kalau di masa lalu Ratu Inggris yang satu ini melakukan banyak hal yang kontroversial yang membuat beberapa pihak itu tidak senang dengan dia. Ada kasus apa aja atau kisah apa aja tentang Ratu Elizabeth ini, sehingga banyak sekali orang-orang yang tidak menyukai beliau. Langsung aja kita bahas cerita tentang konspirasi kematian Ratu Elizabeth di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Sebelumnya gue akan bercerita tentang biografi dari Ratu Elizabeth terlebih dahulu. Nama panjangnya adalah Elizabeth Alexandra Mary, yang lahir pada 21 April tahun 1926 di Bruton Street, London, United Kingdom atau Inggris. Dia ini merupakan putri dari Pangeran George dan juga istrinya yang bernama Elizabeth. Semasa kecil, Ratu Elizabeth II ini diberi nama panggilan dengan sebutan Lilibet, dan dia memiliki seorang adik perempuan yang bernama Putri Margaret. Sebenarnya nih geng, Putri Elizabeth tidak ditakdirkan atau dilahirkan sebagai penerus tahta Inggris sebenarnya. Dia ini harus mengemban tugas setelah pamannya yang bernama Raja Edward memilih meninggalkan tahta kerajaan demi menikah dengan seseorang asal Amerika Serikat, yang mana wanita ini bukan keturunan bangsawan atau keturunan kerajaan. Jadi dia ini tidak mengikuti aturan kerajaan sehingga tahtanya harus diturunkan. Alhasil dalam penurunan tahta ini, Pangeran George harus naik tahta menjadi Raja George ke-6, yang dimana di saat itu Putri Elizabeth menjadi putri mahkota. Nah, itu dia sedikit biografi tentang Ratu Elizabeth. Lalu bagaimana dengan kematian Ratu Elizabeth ini? Gue bakal cerita ke kalian bagaimana kronologi awalnya. Ratu Elizabeth II meninggal di usia 96 tahun setelah dia ini memerintahkan kerajaan Inggris selama 70 tahun lamanya. Di saat kematiannya dia, sejumlah situs di Britania Raya merespons dengan memasang tampilan serba hitam untuk mengenang almarhum Ratu Elizabeth II ini. Kepergian Ratu Elizabeth II ini diumumkan oleh pihak kerajaan, yang dimana banyak masyarakat mengetahui pertamanya dari akun Twitter resmi The Royal Family pada tanggal 8 September tahun 2022 pukul 00.30 waktu Indonesia Barat kalau di Indonesia. Dan nenek dari Pangeran William dan Harry ini sempat mengalami masalah kesehatan, termasuk dia terkena COVID-19. Nah, sebelum Ratu Elizabeth II meninggal, pihak kerajaan sempat mengumumkan kondisi kesehatannya yang selalu dipantau oleh pihak kedokteran kerajaan secara ketat. Dikarenakan kondisi kesehatan Ratu Elizabeth II semakin menurun, alhasil keluarga dan kerabat dekat Ratu Elizabeth bergegas ke Istana Balmoral, tempat dia berada itu di Skotlandia, geng. Tidak lama kemudian, tepat pada pukul 18.30 waktu setempat, kerajaan Inggris mengumumkan bahwa Ratu meninggal dunia. Hingga kabar duka ini dibagikan oleh kerajaan Inggris, belum diketahui gitu ya penyebab Ratu Elizabeth II ini meninggal dunia. Tapi yang jelas dikabarkan kalau dia sedang sakit. Namun nih geng ya, di dalam kejadian ini ditemukan sebuah foto Ratu Elizabeth II beberapa hari sebelum menghembuskan nafas terakhir. Yang dimana di dalam foto tersebut terlihat tangan dari Ratu Elizabeth II itu terlihat menghitam. Seperti yang kita ketahui, biasanya tubuh manusia kalau sudah mulai menghitam, itu artinya bagian tubuh itu sudah mati gitu kan. Menghitamnya tangan Ratu Elizabeth II ini tampak ketika akun Instagram resmi Royal Family mengunggah foto sang ratu dengan Liz Truss. Dan kejadian ini bermula ketika kondisi kesehatan ratu sedang menurun. Kemudian pihak keluarga istana menyebutkan bahwa Ratu Elizabeth sedang dalam pengawasan pihak dokter kerajaan. Dan pada saat itu Ratu Elizabeth tidak dibawa ke rumah sakit, melainkan berada di Kastil Balmoral atau di Istana Balmoral yang ada di Skotlandia.
Banyak pemberitaan yang mengarah kepada istana yang dianggap tidak peduli dengan Ratu Elizabeth di saat itu. Pemberitaan yang buruk terhadap penanganan Ratu Elizabeth yang sedang dalam keadaan sakit. Namun, pihak istana sempat mengeluarkan pernyataan lain yang mana mereka mengatakan sang ratu dalam keadaan nyaman dan berada di Balmoral. Dan saat itu kondisi Ratu Elizabeth dalam masa pengawasan. Seluruh anggota utama kerajaan sedang tidak ada di sampingnya katanya. Dan setelah informasi ini tersebar, barulah banyak dari keluarga anggota kerajaan yang segera pulang untuk mendampingi Ratu Elizabeth. Sedih banget gak sih? Pemimpin tahta kerajaan punya harta, bahkan punya dunia kali ya, tapi yang dia tidak punya adalah keluarga di samping dia di saat dia sedang sakit. Nah itu sakit banget sih rasanya. Informasi semakin tersebar luas dan orang-orang semakin mempertanyakan gitu ya, ada apa dengan istana kerajaan Inggris. Dan di saat itu, mendengar informasi tentang sakitnya Ratu Elizabeth II, Pangeran Charles langsung melakukan perjalanan ke Balmoral bersama istrinya dan juga The Duke of York serta Count dan Countess of Wessex. Juga Putri Anne bergegas datang menjenguk Ratu Elizabeth II di saat itu. Lalu Pangeran William yang berada di urutan ketiga tahta Inggris juga segera datang. Sementara Pangeran Harry dan istrinya berada di Jerman di saat itu. Dan sampai akhirnya meninggallah Ratu Elizabeth II. Bendera di istana Buckingham diturunkan menjadi setengah tiang pada sore pukul 18.30. Kemudian Inggris segera memulai operasi London Bridge Has Fallen setelah Ratu Elizabeth II dinyatakan meninggal dunia. London Bridge Has Down dan London Bridge Has Fallen adalah merupakan serangkaian prosesi kematian Ratu Elizabeth II di saat itu. Dan ini mencakup pengumumannya, masa berkabung hingga detail pemakaman sang ratu. Ketika ratu meninggal dunia, London Bridge is Down akan disampaikan secara rahasia dari pihak istana Buckingham kepada Perdana Menteri Inggris dan staf penting agar rencana ini segera dilaksanakan. Baru setelah itu, pengumuman resmi kematian Ratu Elizabeth diumumkan. Lalu nih geng ya, penerus tahta kerajaan Inggris itu jatuh kepada Raja Charles, yang dimana di sini dikonfirmasi dari Istana Clarence kalau Charles akan disebut sebagai Raja Charles III. Dan Istana Kensington mengkonfirmasi bahwa William dan istrinya Kate akan dikenal sebagai Duke dan Duchess of Cornwall dan juga Cambridge. Lalu prosesi pemakaman Ratu Elizabeth akan dilakukan 10 hari setelah dia wafat. Dia disemayamkan di Holyrood House di Edinburgh sebelum upacara pemakaman di Katedral St. Giles di Edinburgh. Lalu petinya kemudian akan dinaikkan ke kereta kerajaan untuk dibawa kembali ke London dan dimakamkan. Sekarang kita akan membahas tentang konspirasi kematian Ratu Elizabeth II. Yang pertama, adanya ramalan dari kartun The Simpsons. Lagi-lagi nih geng ya, kartun The Simpsons selalu memprediksi sesuatu atau sebuah kejadian yang pada akhirnya membuat kita terkaget-kaget. Kali ini, kematian Ratu Elizabeth II diramalkan oleh The Simpsons. Nah ini terserah ya teman-teman ya, ketika kalian mendengar tentang konspirasi The Simpsons, biasanya ini akan menjadi sebuah perdebatan. Pasti akan ada yang bilang, cocok logi, semua itu sudah diatur, paling ini cuma disetting gitu ya, filmnya itu tayangnya setelah Ratu Elizabeth meninggal. Tapi ini enggak geng, film kartun The Simpsons itu kebanyakan tayang di tahun-tahun yang ya cukup lama ya. Ada yang tahun 90-an, ada tahun 2000-an gitu. Dan kejadian yang ada di film The Simpsons itu terjadi di dunia nyata. Dan kebanyakan kejadiannya itu adalah kejadian-kejadian penting. Kalau kalian mau dengar cerita The Simpsons yang lain, kalian bisa cek di video-video Kamar Jerry yang lainnya yang udah pernah ditayangkan. Kita kembali ke kematian Ratu Elizabeth ini. Ada sebuah episode yang menunjukkan scene di mana Ratu Elizabeth II sedang ada di peti mati yang bertuliskan Elizabeth II 1926 sampai dengan tahun 2022. Itu artinya dia lahir tahun 1926 dan wafat di tahun 2022. Lalu ketika konspirasi ini muncul, banyak orang-orang yang mengatakan kalau itu hanya sebuah editan. Banyak orang-orang yang bilang itu nggak valid datanya. The Simpsons yang itu hanya sebuah editan. Tapi logiknya gitu ya, logiknya gini, itu scene film geng, scene film kartun gitu. Kalau memang itu adalah sebuah editan, berarti yang ngedit jago banget gitu kan. Jago banget, benar-benar presisi gitu dengan salah satu scene yang ada di film kartun tersebut. Nah sampai sejauh ini pihak penulis The Simpsons itu belum mengkonfirmasi apapun. Dan biasanya mereka akan angkat bicara setelah kejadian ini benar-benar viral. Contohnya seperti
seperti kejadian beberapa tahun yang lalu gitu ya, tentang perang Rusia, terus juga tentang kematian tokoh penting. Akhirnya si penulis The Simpsons tuh pernah angkat bicara dan dia mengatakan ini hanya sebuah kebetulan, yang dimana kami tidak sengaja menulis apa yang ingin kami tuangkan ke dalam film katanya. Tapi logiknya gini, kok bisa gitu ya? Kebetulan itu terjadi berkali-kali. Kok semacam dunia nyata yang kita jalani sekarang seperti ada yang men-setting, ada yang apa ya, kayak seolah-olah sistemnya itu sudah ada yang atur. Ya tapi gue nggak mau ngomong sama orang-orang yang suka ngomong, iya bang, udah diatur bang sama yang maha di atas, sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala misalkan, atau sudah diatur oleh Tuhan Yesus segala macam lah. Gue kalau misalkan bawa-bawa ke agama, kayaknya semua hal juga sudah diatur oleh yang Maha Kuasa. Lo ditabrak mobil sampai jadi PY mati juga diatur sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya, sudah diatur oleh Tuhan yang Maha Esa gitu. Ya memang semua kematian, semua kejadian itu sudah diatur oleh yang Maha Kuasa. Tapi semua kan ada penyebabnya, semua ada kejanggalannya. Yang kita bahas di bagian itu bukan takdirnya gitu ya geng ya. Kematian Ratu Elizabeth sendiri ternyata ada kejanggalan, yang dimana salah satunya adalah konspirasi tentang ramalan The Simpsons ini. Terus ada sebuah scene juga yang memperlihatkan keluarga The Simpsons sedang menaiki sebuah mobil yang kemudian menabrak kereta kuda kerajaan, yang dimana di dalamnya ada Ratu Elizabeth II. Setelah ditabrak, lalu kereta tersebut terguling yang membuat sang ratu keluar dari kereta itu. Ini yang bikin merinding nih geng. Tepat di belakang ratu, di kereta itu terlihat tulisan terbalik yang bertuliskan 89/2022, yang dimana angka tersebut sama persis dengan tanggal, bulan, dan tahun kematian Ratu Elizabeth. Namun untuk bagian scene yang satu ini telah terkonfirmasi kalau itu benar editan. Jadi ini bukan asli, hanya orang-orang iseng yang mencoba mengedit tambahan tulisan 89/2022 gitu ya. Jadi ini fix kalau cuma editan kalau bagian scene yang terakhir ini. Nah tapi bagian scene yang sebelumnya itu belum ada konfirmasi selanjutnya. Dan memang prediksi-prediksi dari The Simpsons ini selalu membuat kita merinding geng. Kita ke konspirasi selanjutnya, yaitu sebuah buku yang bernama Nostradamus. Ada sebuah buku yang dituliskan 500 tahun yang lalu, dan buku ini merupakan buku ramalan Michael de Nostradamus. Di dalam buku tersebut banyak sekali ramalan-ramalan yang akan terjadi di dunia gitu ya. Dan beberapa dari ramalan yang dituliskan di dalam buku tersebut itu terbukti benar-benar nyata. Michael de Nostradamus ini merupakan seorang peramal dan juga ahli astrolog yang terkenal di abad ke-16. Dan dia memang sempat memprediksi di dalam bukunya kalau Ratu Elizabeth II akan meninggal dunia pada tahun 2022 di usia 96 tahun. Bukunya ini berisikan 6.338 ramalan, yang dimana ramalan-ramalan yang ada di dalam buku itu sudah banyak terbukti dan benar-benar kejadian. Dan pada tahun 1555, Nostradamus sempat meramal mengenai pengunduran diri Charles III pada tahun 2022 setelah kematian ratu dalam sebuah buku yang diterbitkan penulis Mario Reading pada tahun 2006. Dalam buku berjudul Nostradamus, The Complete Prophecies for the Future, Reading menjelaskan bahwa Nostradamus meramalkan ratu akan meninggal pada tahun 2022. Dia juga mengklaim bahwa kematiannya akan menyebabkan Australia memisahkan diri dari persemakmuran. Di dalam buku Nostradamus ini jelas banget ya geng, tertulis ya, Ratu Elizabeth II akan meninggal sekitar tahun 2022 katanya, usia 96 tahun, dan Pangeran Charles akan dinobatkan sebagai penggantinya dan menjadi Raja Kepulauan. Jadi implikasinya di sini adalah bahwa tidak ada lagi yang menjadi raja dari wilayah lain di dunia tempat ibunya memerintah seperti Kanada, Australia, Selandia Baru, dan lain-lain yang nantinya akan menjadi negara republik. Wah, gila juga ya ramalan dari buku yang satu ini. Memang buku Nostradamus ini itu berisikan hal-hal yang bikin kita merinding juga, geng. Karena di sana juga ada tertulis gitu ya. Nanti ada masa di mana Indonesia akan berperang dengan Australia. Yang menyedihkannya adalah di situ dituliskan kalau kita kalah lawan Australia nantinya. Dan itu terjadi kalau nggak salah tahun 2037. Ya 15 tahun lagi berarti. Jaga-jaga aja, geng. Buat kalian-kalian ya bocil-bocil epep, gue yakin banget kalian sudah mempersiapkan diri, ya kan? Bocil-bocil dari PUBG sudah mempersiapkan diri cara berperang dan taktik yang baik dari game tersebut
Semoga bisa dipraktekkan ya kalau memang kita berperang melawan Australia nantinya. Oke, nah untuk buku Nostradamus ini mungkin gue akan membuat sebuah konten yang khusus membahas buku ini nanti di next episode. Kalau kalian setuju, tinggalkan komentar di bawah. Oke, kita akan melanjutkan konspirasinya lagi kepada karangan bunga atas kematian Ratu Elizabeth II. Kalau kita lihat dari karangan bunga Ratu Elizabeth II, kita jadi teringat dengan bunga karangan dari kematian Putri Diana pada tahun 1997. Seperti yang kita ketahui ya, kematian Putri Diana ini penuh dengan konspirasi serta teori-teori yang mengatakan kalau kematiannya sudah direncanakan oleh kerajaan atau oleh suaminya sendiri, yaitu Pangeran Charles. Karena sebelum meninggal, Putri Diana sempat menulis surat yang mengatakan kalau suamiku sedang merencanakan kecelakaan mobil di dalam mobilku. Dan ini menjadi perdebatan dunia di saat itu. Lalu banyak yang bertanya gitu ya, apakah kematian dari Ratu Elizabeth adalah rencana dari Pangeran Charles sendiri dikarenakan dia ingin naik tahta menjadi Raja Inggris juga gitu ya. Dan banyak yang mempertanyakan, setega itukah Pangeran Charles? Karena kan dia menunggu mendapatkan tahta ini lebih dari 70 tahun sampai dia sudah menua gitu ya. Ibunya panjang umur banget geng, sampai-sampai dia bisa menerima kekuasaan ya baru sekarang gitu. Dan hal yang menjadi pertanyaan bagi orang-orang adalah kematian Ratu Elizabeth yang tidak diketahui sebenarnya dia sakit apa gitu ya. Di sini juga banyak orang-orang yang mencoba membandingkan kematian Ratu Elizabeth II dengan kematian Putri Diana. Yang dimana karangan bunga dari Putri Diana itu jauh lebih banyak membanjiri lokasi tempat berduka di saat itu dibandingkan dengan karangan bunga yang diterima di saat kematian Ratu Elizabeth. Itu jauh banget geng. Nah inilah yang menjadi pertanyaan orang-orang. Apakah orang-orang semacam menuduh kerajaan ya Pangeran Charles, ibunya Ratu Elizabeth II itu terlibat dalam kematian Putri Diana? Apakah Putri Diana ini sengaja dibunuh untuk kepentingan kerajaan di saat itu? Coba deh kalian tinggalkan komentar di bawah. Oke, konspirasi selanjutnya nih geng. Konspirasi yang satu ini banyak banget gitu ya, menjadi perdebatan dan perbincangan orang-orang yang mengait-ngaitkan tentang manusia reptil atau reptilian. Teori ini pertama kali diungkap oleh ahli teori konspirasi Inggris, yaitu David Icke, yang dimana dia menceritakan dalam sebuah wawancara di express.co.uk bahwa keluarga kerajaan Inggris adalah keturunan dari garis darah reptil, dikenal dengan wizard. Ya, ini sebenarnya juga pernah jadi perbincangan ya, tentang manusia pertama yang pernah ada di alam semesta. Katanya ada yang dari kalangan manusia seperti kita, ada juga yang dari kalangan reptil, yang merupakan ini adalah wujud dari alien sebenarnya, katanya kayak gitu. Pada tahun 2016 lalu, David Icke ini mengklaim kalau teorinya didukung oleh informasi faktual yang sulit. Bahkan pada April 2016, The Guardian melaporkan sekitar 12 juta orang Amerika percaya bahwa kadal dalam wujud manusia atau reptilian itu benar-benar ada dan menguasai sistem pemerintahan bumi ini. Dan video-videonya banyak juga ya gitu ya, yang tertangkap kamera. Kalian bisa cek lah dari beberapa bukti yang ada di media sosial. Kita ke teori konspirasi selanjutnya, yaitu keluarga kerajaan Inggris itu adalah keturunan kanibal. Ini tertulis pada sebuah buku karya Richard Suk dari Durham University yang berjudul Mummies, Cannibals, and Vampires, yang mengungkapkan sebuah fakta yang cukup mengerikan, di mana dia mengatakan dalam buku itu bahwa keluarga kerajaan Inggris dulunya memakan daging manusia. Disebutkan juga kebiasaan keluarga kerajaan Inggris memakan daging manusia adalah untuk kepentingan medis yang berlangsung hingga akhir abad ke-18. Dalam buku itu dia memaparkan bahwa orang berpendidikan di Inggris dan Eropa menelan bagian tubuh manusia termasuk daging, darah, dan tulang sebagai obat untuk tubuh mereka. Lalu lebih jauh dia juga menulis, di puncak kejayaan medis kanibal, tubuh dan tulang secara rutin diambil dari makam Mesir dan juga Eropa. Lalu tidak hanya itu, diketahui juga pada abad ke-18, salah satu impor terbesar Irlandia ke Inggris adalah tengkorak manusia.
Nah sebenarnya kita nggak bisa mengatakan kalau ini benar-benar kelam juga ya geng. Untuk saat sekarang ini kalau kalian lihat di dark web, deep web gitu ya, pasar gelap penjualan organ manusia itu sebenarnya masih marak, masih banyak. Apalagi korban-korban penculikan yang ada di Meksiko, di negara-negara Latin gitu. Banyak sekali dari mereka yang menjadi korban perdagangan organ tubuh manusia, dan ini bersifat terus-menerus sampai ke era modern kayak sekarang. Jadi apa yang dilakukan oleh kerajaan Inggris ya apa bedanya dengan manusia modern sekarang gitu ya. Kalau zaman dulu mungkin pendidikan masih minim, orang-orang masih percaya dengan tahayul-tahayul kalau makan ini makan itu bakal memperkuat tubuh, bakal membuat awet muda dan segala macem. Ya zaman sekarang semua studinya udah lengkap gitu ya, udah sempurna, tapi masih ada aja orang yang mengambil organ tubuh manusia untuk mendapatkan keuntungan, ya kan? Oke, kalau yang tadi adalah konspirasi, yang sekarang kita bakal bercerita tentang fakta-fakta dari Ratu Elizabeth II. Fakta yang pertama nih geng, Ratu Elizabeth II merupakan manusia yang kebal hukum. Diketahui, ratu yang satu ini merupakan orang yang tidak bisa dituntut oleh siapapun alias 100% kebal terhadap hukum. Nah, salah satu alasannya adalah raja atau ratu kerajaan Inggris berada di atas hukum itu sendiri. Sang ratu dan seluruh anggota kerajaan Inggris diketahui memiliki freedom of information, yaitu hak untuk menolak dan memberikan informasi kepada siapapun. Jadi bisa dikatakan ya, apapun mereka lakukan, baik itu tindak kejahatan, kriminal, dan hal-hal yang bisa bersifat mereka akan dihukum gitu ya, itu mereka berhak untuk meng-keep itu sendiri. Jadi bagaimana mereka bisa dihukum? Karena fakta-fakta tentang kejadian yang mereka lakukan, mereka punya hak untuk tidak memberitahukan kepada siapapun. Jadi kalau mereka ini memilih untuk tidak memberikan informasi meski itu terkait dengan dirinya mereka, maka masalah yang mereka hadapi tidak bisa diperpanjang atau tidak bisa dipersoalkan. Bisa bayangin tuh geng ya, manusia kebal hukum adanya di Inggris, yaitu pihak keluarga kerajaan. Oke, kita ke fakta yang kedua. Kisah berlian Hope yang terkutuk dipakai oleh Ratu Elizabeth. Berlian Hope terbentuk jauh di dalam bumi. Yang dikabarkan lebih dari 1 miliar tahun yang lalu terbentuklah berlian Hope yang dimiliki oleh Ratu Elizabeth ini. Berlian itu awalnya digunakan sebagai salah satu dekorasi patung kuil di negara India. Namun suatu hari ada seorang pemangku Hindu mencabut berlian tersebut. Kemudian pemangku Hindu yang mencabut berlian ini dihukum. Tetapi berlian Hope sudah ada di tangan seorang pedagang yang terkenal asal Prancis yang bernama Jean Baptiste Tavernier. Nah, jadi berlian ini sudah dicuri lalu dijual. Nah, tidak lama setelah mendapatkan berlian tersebut, Tavernier mengalami demam yang sangat parah. Dia langsung menjual berlian ini kepada Raja Louis ke-14 dari Prancis. Kemudian Raja Louis XIV ini meminta ahli perhiasannya untuk membentuk permata ini menjadi segitiga dan memberikan hiasan emas pada berlian tersebut. Akhirnya berlian tersebut dikerjakan selama 2 tahun lamanya sampai siap untuk dipakai. Sang raja biasanya memakai berlian ini di leher untuk acara seremonial. Namun setelah Raja Louis ke-14 ini meninggal, digantikan oleh Raja Louis ke-15, dia meminta untuk mengubah berlian itu untuk ordo bulu emas. Kemudian tahta digantikan lagi oleh Raja Louis ke-16, yang dimana Raja Louis yang ke-16 ini sering sekali mengizinkan istrinya yang bernama Mary Antoinette untuk menggunakan berlian tersebut. Nah, namun sayangnya kisah mereka tidak berakhir bahagia. Pasangan ini akhirnya dieksekusi. Tidak lama kemudian, berlian Hope ini dicuri dari gudang kerajaan. Lalu beberapa tahun berlalu, kemudian tiba-tiba berlian Hope ini ditemukan di Inggris. Yang anehnya di saat itu, berlian ini sudah dimiliki oleh Raja George keempat dari Inggris. Nah, ini aneh nih, berlian yang dicuri dari kuil India berpindah tangan ke kerajaan Prancis, tiba-tiba hilang lagi berada di tangan Inggris. Nah, di saat itu Raja George keempat membuat prestis monarki turun dan merupakan salah satu penguasa yang paling tidak populer dalam sejarah Inggris. Yang dimana gaya hidupnya yang tidak sehat membuatnya sangat gemuk dan hampir buta total karena mengalami katarak. Dia tidak meninggalkan keturunan, tapi dia hanya meninggalkan hutang yang cukup besar gitu ya. Nah, jadi berlian Hope itu akhirnya dijual melalui kenalan pribadi katanya. Lalu kemudian pemilik berlian berikutnya adalah bankir kaya asal London yang bernama Thomas Hope.
Tetapi setelah kematiannya, adiknya yang bernama Harry Philip Hope mendapatkan berlian itu dan bahkan meletakkannya dalam katalog koleksi permata. Dan akhirnya Henry meninggal di tahun yang sama. Jadi benar-benar bawa sial nih ya berlian yang satu ini. Lalu pemilik selanjutnya adalah keponakan tertua Philip, yaitu Henry Thomas Hope. Tetapi pada tahun 1902 berlian itu dijual lagi ke pedagang permata yang ada di London. Setelah itu berlian Hope ini berkali-kali berganti pemilik. Salah satunya adalah Sultan Turki terakhir yang bernama Abdul Hamid II. Lalu sang pemilik terakhir ini juga mengalami kematian yang cukup tragis sampai akhirnya berlian Hope ini dibeli oleh Pierre Cartier. Kemudian Pierre ini mengubah berlian itu lagi dan menjualnya ke keluarga Maclean, yang dimana di saat itu Evelyn Walsh Maclean sangat menyukai berlian Hope ini. Namun setelah keluarga Maclean ini memiliki berlian itu, tidak lama kesialan pun mulai terlihat di dalam keluarga Maclean. Yang pertama adalah di saat itu ibu mertua Evelyn Maclean meninggal dunia. Kemudian putranya juga ikut meninggal dunia. Lalu suaminya berpaling ke wanita lain atau selingkuh dan meninggal di rumah sakit jiwa. Lalu bisnis keluarga mereka juga bangkrut dan putri Evelyn meninggal saat umur 25 tahun. Lalu yang terakhir adalah Evelyn sendiri meninggal dan anaknya yang lain harus menjual berlian itu demi kebutuhan hidup mereka. Tragis banget ya pemilik-pemilik berlian ini, geng. Nah, lalu ahli perhiasan asal Amerika yang bernama Harry Winston adalah pemilik berikutnya dari berlian Hope ini. Dia memutuskan untuk menyumbangkannya ke Museum Nasional Sejarah Alam Institut Smithsonian. Dan sampai akhirnya berlian ini pun jatuh ke tangan Ratu Elizabeth. Untuk sekarang ya, berat berlian Hope ini sekitar 45 karat lebih dan warna biru keabu-abuan gelap dan bisa menghasilkan cahaya merah jika dipaparkan ke sinar UV gelombang pendek. Jadi benar-benar indah banget. Tapi berlian yang satu ini penuh dengan kutukan. Itu dia, geng, berita tentang konspirasi kematian dari Ratu Elizabeth yang sampai saat sekarang ini belum diketahui penyebabnya.